Nama gue Malik, umur gue 28 tahun. Gue bekerja di salah satu bank di bilangan Sudirman. Di saat teman-teman gue udah mulai banyak yang nikah, gue masih betah menjomblo. Yap, bukan karena nggak ada yang mau, tapi karena gue pengen puas-puasin masa muda gue dulu, sebelum mutusin untuk berkomitmen sama orang lain. Suatu hari, ada anak baru di kantor gue, namanya Dina. Masih muda sih, sekitar 23 tahunan gitu. Parasnya cantik dan langsing, bikin adem ya. Biar jomblo gini, gue lumayan dikenal sama anak-anak kantor, karena suka gebetin anak baru di kantor. Dan itu jadi bahan ceng-cengan anak-anak ke gue. Aduh. Jujur sih, gue agak tertarik sama nih cewek. Jiwa untuk ngedeketin nih cewek muncul. Cara reputasi gue bisa turun nih kalau sampai gagal dapetin nih cewek. Ya tapi gue bukanlah cowok yang suka gombal. Gago banget lah kalau gombal-gombal nggak jelas gitu. Biasanya gue kalau mau deketin cewek akan bercanda-canda gitu sama dia. Dengan sering bercanda ke cewek, dia akan merasa nyaman ke kita. Dan lama-kelamaan bisa jadi deket sama kita. Nah, hal serupa bakal gue lakuin juga nih sama Dina. Orang bilang, gue merupakan pribadi yang humoris. Ada pepatah yang bilang, cowok ganteng akan kalah sama cowok yang humoris. Dan pepatah itu masih gue pegang sampai sekarang. Setelah sebulan Dina kerja, akhirnya kita mulai deket. Gue suka makan siang bareng, ataupun setelah ngantor kita suka nonton sebentar. Ya, anggap aja udah mulai gas-gas tipis gitu lah. Sebenarnya gue tahu Dina tuh udah punya cowok, tapi gue tuh tipe orang yang peduli kalau dia udah punya cowok apa belum. Yang penting gue merasa nyaman dan happy sama dia. Ya bisa dibilang kita itu keteman lah. Dan hal ini berlangsung cukup lama. Mungkin bisa dibilang Dina itu selingkuh sama gue. Ada hal menarik yang sering gue lakuin, yaitu gue suka nganterin Dina ketika dia dijemput atau dia ada janjian sama cowoknya. Intinya gue dikenalin lah sama cowoknya. Dan untungnya nih cowok welcome sama pertemanan kita. Terkadang gue ada rasa bersalah juga pas ketemu nih cowok. Cuma itu gak berlangsung lama. Sampai akhirnya Dina minta kejelasan sama gue tentang hubungan ini. Dia nanya, lo serius gak sama gue? Soalnya cowoknya ini udah mau ngelamar dia. Gue bingung mau jawabnya gimana. Karena gue ngerasa gue belum siap kalau dalam waktu deket ini gue harus merit. Beberapa bulan kemudian Dina pindah kantor. Dan hubungan gue sama Dina mulai merenggang. Terus gak berapa lama gue denger kalau Dina udah nikah sama cowoknya. Teman-teman kantor gue diundang buat datang. Tapi gue yang pernah deket sama dia malah gak diundang. Aneh gak sih? Asli, gue ngerasa bingung, sedih, mau marah gak bisa. Campur aduk lah, kacau. 2 tahun kemudian, pas gue lagi suntuk di meja kerja sambil iseng-iseng scroll Instagram, tiba-tiba ada yang DM gue. Dan nanya, apa kabar Mas Malik? What? Siapa nih? Gue lihat dong fotonya. Ini kan Dina. Akhirnya kita DM-an. Dan gue nanya, apa kabar sama Melodin? Sehat? Tapi dia berusaha menghindar ketika gue menanyakan hal itu. Dia malah balik nanyain gue, sekarang siapa ceweknya Lik? Ya gue sih cuma bisa cengir-cengir aja sambil balas DM-nya. Singkat cerita, akhirnya dia buka obrolan mengenai hubungannya dengan suaminya yang sedang tidak berlangsung baik. Ya gue sebagai temen cuma bisa ngasih dukungan moral aja lah. Dianya malah ngajakin ketemuan sama gue. Bingung lagi gue, ketemuan gak ya? Itu ajak ketemuan sama dia terngiang di kepala gue. Secara ini cewek udah punya laki, dan gue juga punya cewek baru, yang pasti anak kantor lagi. Hai. Cuma kali ini anak kantornya temennya Dina dulu. Bisa dibilang mereka seangkatan pas masuk dulu. Kalau cewek gue yang sekarang namanya Ola. Badannya agak berisi, semok-semok gitulah. Oh iya, Ola juga masih ada keturunan Arabnya gitu.
Jadi pernah, suatu ketika gue ketemu sama abangnya, yang tinggi dan ganteng gitu deh. Agak berat sih kalau gue sama Ola, karena ekspektasi keluarganya yang sangat tinggi dan juga super protektif gitu sama anaknya. Jadi bikin gue keteteran buat memenuhi ekspektasi keluarga mereka. Apalagi restunya. Beuh, susahnya minta ampun. Balik itu semua, Ola tahu tentang kisah gue sama Dina. Ya, ketika Dina ngirim DM Instagram, gini-gini kan, gue cowok yang jujur. Mungkin Ola cemburu dengan Dina. Akhirnya, mereka berantem. Tahu dah tuh, berantemnya ngapain. Bisa aja jadi cakar-cakaran, smackdown, atau paling enggak ya saling julid di sosmed. Terus saling blokir deh. Anjir, gue halu. Enggak gitu. Tapi di lain sisi, gue seperti pria idaman wanita yang diperebutkan oleh gadis-gadis ini. Hai. Tapi sialnya, gak berselang berapa lama, akhirnya gue putus sama Ola. Ya you know lah, karena gue berbeda dengan mereka. Jadi gak dapet restu dari keluarganya. Anehnya, Idina dan Ola malah baikan. Akur banget. Sampai sering jalan bareng, curhat, sampai hahaha berdua. Itu pun gue lihat di sosmed. Parahnya lagi nih anak berdua, akhirnya malah musuhin gue. Aduh. Saran gue nih ya, kalau lo masih jomblo, buruan deh cari cewek. Tapi ingat, jangan cuma buat main-main. Ini masalahnya perasaan sob. Lu kan udah dewasa, jadi harus tahu mau dibawa ke arah mana hubungan ini. Jangan cuma modal gombal. Deketin dengan fun sehingga mereka merasa nyaman. Terus, kalau bisa, jangan TTM-an sama orang yang udah punya cowok, apalagi udah punya suami. Bisa digedebek se-RT nanti, sampai dobrak-dobrak pintu. Hargai perasaan orang lain ya sob. Terakhir nih, saran gue, nikmatin masa muda lo, karena ini gak keulang lagi. Stay positive and see you. Kalau lu punya cerita yang menarik dan ingin dibuat animasi kayak gini, bisa dikirim ke email di bawah ini. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe.